Halo adik-adik sekalian, selamat datang di Laskar Pelangi Channel. Kali ini adik-adik kita akan membahas latihan soal PTS atau TS tema 6 kelas 6 SD kurikulum 2013. Jangan lupa selalu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari, seperti menghormati dan menghargai segala perbedaan, baik suku, ras, budaya, dan agama. Adik-adik jangan lupa dukung terus channel ini ya, supaya kakak semangat untuk membuat kontennya, dan kemudian supaya channel ini semakin berkembang. Kakak butuh dukungan kalian untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol loncengnya. Oke adik-adik, kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Kesepakatan. Jawaban yang benar adalah B. Kewajiban. Kemudian soal yang kedua, membantu orang tua merupakan pelaksanaan kewajiban di A. Sekolah, B. Masyarakat, C. Rumah, D. Pengajian. Jawaban yang benar adalah tentu pelaksanaan kewajiban di rumah. Kemudian soal yang ketiga, akibat tidak melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab adalah A. Pekerjaan cepat selesai, B. Hak terpenuhi, C. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu, D. Pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Jawaban yang benar adalah C. Pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Kemudian soal yang keempat, gambar di bawah ini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab A. Ketua RT, B. Anak-anak saja, C. Semua warga desa, D. Kaum ibu saja. Jawaban yang benar adalah C. Semua warga desa. Kemudian soal yang kelima, hak adalah A. Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, B. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, C. Pelaksanaan hak, D. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Jawaban yang benar adalah B. Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kemudian soal yang keenam, sesuatu yang diamanatkan kepada seseorang disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Kepastian, D. Tanggung jawab. Jawaban yang benar adalah D. Tanggung jawab. Jadi sesuatu yang diamanatkan kepada seseorang disebut tanggung jawab. Kemudian soal yang ketujuh, cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Merampok rumah tetangga, C. Ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan, D. Tidak peduli pada lingkungan. Jawaban yang benar adalah C. Ikut menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Kemudian soal yang kedelapan, proklamasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu A. Demos, B. Kratos, C.
oikos dan nomos. D. Proklamatio. Jawaban yang benar adalah D. Proklamatio. Kemudian soal yang ke-9. Proklamatio atau proklamasi yang berarti A. Pembungkaman kepada masyarakat, B. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat, C. Kemerdekaan kepada rakyat, D. Kekejian kepada rakyat. Jawaban yang benar adalah B. Pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Kemudian soal yang ke-10. Di bawah ini makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, kecuali A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, B. Sebagai awal terbentuknya NKRI, C. Terbentuknya negara kolonialisme, D. Sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Jawaban yang benar adalah kecuali C. Terbentuknya negara kolonialisme. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan yang harus kita laksanakan, kecuali A. Menghargai perjuangan para pahlawan bangsa, B. Berani membela kebenaran, C. Menjunjung tinggi prinsip dan asas bernegara, D. Menyadari bahwa kemerdekaan itu tidak penting. Jawaban yang benar adalah D. Menyadari bahwa kemerdekaan itu tidak penting. Kemudian soal yang ke-12. Di bawah ini adalah upaya untuk mengisi kemerdekaan, kecuali A. Rajin beribadah sesuai agama, B. Menghargai perbedaan yang ada, C. Tidak mau hidup berdampingan dengan orang lain, D. Adil kepada sesama serta hidup rukun. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya C. Tidak mau hidup berdampingan dengan orang lain. Kemudian soal yang ke-13. Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak mendapat perlindungan hukum tertuang dalam A. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, D. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Kemudian soal yang ke-14. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing tertuang dalam A. Pasal 30 ayat 3 UUD 1945, B. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, C. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, D. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Kemudian soal yang ke-15. Menghargai teman saat berdiskusi merupakan nilai luhur Pancasila yang terkandung dalam A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima.
Jawaban yang benar adalah C. Sila keempat. Kemudian soal yang ke-16, sebuah karangan yang dihasilkan dalam bentuk cerita nyata atau benar-benar terjadi disebut A. Fabel, B. Legenda, C. Non-fiksi, D. Fiksi. Jawaban yang benar adalah C. Non-fiksi. Kemudian soal yang ke-17, aturan yang benar dalam penulisan daftar pustaka adalah A. Nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku, titik, kemudian kota penerbit, titik 2, nama penerbit. B. Nama penulis, titik, nama buku, titik, tahun, titik, nama penerbit, titik 2, kota penerbit, titik. C. Nama penerbit, titik, nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku, titik, kota penerbit, 2. D. Tahun, titik, nama penulis, titik, nama buku, titik, kota penerbit, titik 2, kemudian nama penerbit. Jawaban yang benar adalah A. Nama penulis, titik, tahun, titik, nama buku, titik, kota penerbit, titik 2, kemudian nama penerbit, titik. Soal yang ke-18, penulisan daftar pustaka yang benar sesuai data di bawah ini adalah, perhatikan datanya, nama penulis Iswanto, judul bukunya Mempertahankan NKRI, tahun terbitnya 2008, kota penerbitnya Klaten, penerbitnya Cempaka Putih. A. 2008, Mempertahankan NKRI, Iswanto, Cempaka Putih, Klaten. B. Iswanto 2008, Mempertahankan NKRI, Klaten, Cempaka Putih. C. Mempertahankan NKRI, Iswanto 2008, Klaten, Cempaka Putih. D. Klaten, Cempaka Putih, Iswanto, Mempertahankan NKRI 2008. Jawaban yang benar adalah B. Iswanto 2008, Mempertahankan NKRI, Klaten, Cempaka Putih. Kemudian soal yang ke-19, suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan dalam sebuah paragraf disebut A. Gagasan penjelas, B. Tema, C. Gagasan utama, D. Judul. Jawaban yang benar adalah C. Gagasan utama. Kemudian soal yang ke-20, kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama disebut A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Teks kalimat, D. Kalimat akhir. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat utama. Kemudian soal yang ke-21, mencari isi teks dari suatu bacaan dapat dilakukan dengan cara A. Membaca sekilas, B. Membaca judul bacaan, C. Mencari kata kunci, D. Membaca kalimat terakhir. Jawaban yang benar adalah C. Mencari kata kunci. Kemudian soal yang ke-22, berikut yang merupakan ciri kata kunci suatu paragraf adalah A. Kata awal paragraf, B. Kata akhir paragraf, C.
kata di tengah paragraf. D. Kata yang selalu diulang-ulang. Jawaban yang benar adalah D. Kata yang selalu diulang-ulang. Kemudian soal yang ke-23. Teks non-fiksi merupakan teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan A. Mitos, B. Cerita, C. Khayalan, D. Fakta. Jawaban yang benar adalah D. Fakta. Jadi teks non-fiksi itu merupakan teks yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi. Kemudian soal yang ke-24, kata yang paling banyak muncul dalam suatu paragraf disebut A. Ide pokok, B. Gagasan penjelas, C. Kata kunci paragraf, D. Judul bacaan. Tentu jawaban yang benar adalah C. Kata kunci paragraf. Kemudian soal yang ke-25, paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf disebut A. Paragraf induktif, B. Paragraf deduktif, C. Gagasan, D. Ide pokok. Jawaban yang benar adalah B. Paragraf deduktif. Kemudian soal yang ke-26, paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf disebut A. Paragraf deduktif induktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf deduktif, D. Kalimat utama. Jawaban yang benar adalah B. Paragraf induktif. Kemudian soal yang ke-27, pertumbuhan manusia setelah anak-anak adalah A. Tua, B. Remaja, C. Bayi, D. Dewasa. Jawaban yang benar adalah B. Remaja. Jadi pertumbuhan manusia setelah anak-anak adalah remaja. Kemudian soal yang ke-28, perubahan fisik dari masa kanak-kanak menuju masa remaja disebut A. Bayi, B. Lansia, C. Dewasa, D. Pubertas. Jawaban yang benar adalah D. Pubertas. Kemudian soal yang ke-29, batas usia yang tergolong masih anak-anak adalah A. 12 tahun hingga 15 tahun, B. 11 tahun hingga 13 tahun, C. 6 tahun hingga 10 tahun, D. 1 tahun hingga 6 tahun. Jawaban yang benar adalah C. 6 tahun hingga 10 tahun. Kemudian soal yang ke-30, batas usia yang tergolong masih remaja adalah A. 12 tahun hingga 15 tahun, B. 11 tahun hingga 21 tahun, C. 15 tahun hingga 25 tahun, D. 25 tahun hingga 45 tahun. Jawaban yang benar adalah B. 11 tahun hingga 21 tahun. Kemudian soal yang ke-31, salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja laki-laki adalah A. Tumbuh jakun di leher, B. Terjadi perubahan suara menjadi lebih melengking, C.
pinggul melebar, D. Kulit menjadi lebih halus. Jawaban yang benar adalah A. Tumbuh jakun di leher. Kemudian soal yang ke-32, salah satu ciri-ciri pubertas yang dialami remaja perempuan adalah A. Suara menjadi lebih besar dari suara sebelumnya, B. Otot membesar, C. Dada menjadi lebih bidang, D. Suara menjadi lebih melengking. Jawaban yang benar adalah D. Suara menjadi lebih melengking. Kemudian soal yang ke-33. Di bawah ini merupakan ciri-ciri pubertas pada perempuan kecuali A. Pinggul melebar, B. Payudara mulai membesar, C. Tumbuh jakun, D. Mengalami perubahan suara menjadi melengking. Jawaban yang benar adalah C. Tumbuh jakun. Kemudian soal yang ke-34. Pada saat pubertas, tidak hanya perubahan fisik saja, akan tetapi juga terjadi perubahan A. Nama, B. Gaya hidup, C. Emosi, D. Kondisi badan. Jawaban yang benar adalah C. Emosi. Kemudian soal yang ke-35. Perubahan primer pada remaja laki-laki ditandai dengan A. Mimpi basah, B. Menstruasi, C. Tumbuh jakun, D. Suara melengking. Jawaban yang benar adalah A. Mimpi basah. Kemudian soal yang ke-36. Mulai aktifnya organ reproduksi pada remaja perempuan ditandai dengan mengalami A. Mimpi basah, B. Menstruasi, C. Bertambah berat badan, D. Bertambah tinggi. Jawaban yang benar adalah B. Mengalami menstruasi. Kemudian soal yang ke-37. Sebelum atau pada saat memasuki usia pubertas, sebaiknya kita A. Rajin bersolek, B. Menggunakan pakaian mahal, C. Melakukan kegiatan yang positif pada diri sendiri, D. Memperbaiki fasilitas umum. Tentu jawabannya adalah C. Melakukan kegiatan yang positif pada diri sendiri. Kemudian soal yang ke-38. Hal yang dihindari saat memasuki masa pubertas adalah A. Lebih dekat dengan orang tua, B. Lebih dekat dengan agama, C. Lebih menjaga kebersihan tubuh, D. Bergaul dengan teman tanpa batas. Tentu jawaban yang benar adalah D. Bergaul dengan teman tanpa batas. Kemudian soal yang ke-39. Edo mengalami masa pubertas pada usia 13 tahun. Sedangkan Siti mengalami masa pubertas pada usia 11 tahun. Hal ini bahwa A. Masa pubertas laki-laki lebih awal dari perempuan, B. Masa pubertas perempuan lebih awal dari laki-laki, C. Awal masa pubertas laki-laki dan perempuan sama, D. Masa pubertas diawali ketika anak-anak. Jawaban yang benar adalah B. Masa pubertas perempuan lebih awal dari laki-laki. Kemudian soal yang ke-40.
Naskah proklamasi dibacakan oleh A. Mohatta, B. Laksamana Maeda, C. Ahmad Subarjo, D. Ir Soekarno. Tentu jawaban yang benar adalah D. Ir Soekarno. Kemudian soal yang ke-41. Pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di A. Gelora Bung Karno, B. Rengas Dengklok, C. Rumah Laksamana Muda Maeda, D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jawaban yang benar adalah D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian soal yang ke-42. Menjaga kemerdekaan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh A. Semua warga negara, B. Orang kaya, C. Pejuang, D. Orang tua. Jawaban yang benar adalah tentu jawabannya A. Semua warga negara. Kemudian soal yang ke-43. Pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum disebut A. Cicilan, B. Piutang, C. Pajak, D. Iuran. Jawaban yang benar adalah C. Pajak. Kemudian soal yang ke-44. NPWP merupakan singkatan dari A. Nomor pokok warga pendatang, B. Nomor pokok wajib pajak, C. Nilai prestasi wakil pemerintah, D. Nomor pokok wakil presiden. Jawaban yang benar adalah B. Nomor pokok wajib pajak. Kemudian soal yang ke-45. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai A. Makhluk individu, B. Makhluk sejahtera, C. Makhluk halus, D. Makhluk sosial. Tentu jawaban yang benar adalah D. Makhluk sosial. Kemudian untuk soal yang ke-46. Tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional disebut A. Tari modern, B. Tari kreasi, C. Tari kuno, D. Tari tradisional. Jawaban yang benar adalah B. Tari kreasi. Kemudian soal yang ke-47. Tari tunggal adalah tarian yang diperagakan oleh seorang penari saja. Gambar tari tunggal di bawah ini adalah A. Tari pendet, B. Tari kelana topeng, C. Tari remo, D. Tari merak. Jawaban yang benar adalah D. Tari merak. Kemudian soal yang ke-48. Nama interval dari C crash ke F crash pada langkah keempat disebut A. Prime, B. Secondo, C. Terz, D. Quart. Jawaban yang benar adalah D. Quart. Jadi interval dari C crash ke F crash pada langkah keempat disebut quart. Kemudian soal yang ke-49. Nama alat musik di bawah ini adalah A. Angklung, B. Gamelan Bali, C. Tifa, D. Gordang Sambilan.
Jawaban yang benar adalah D. Gordang 9. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-50. Di bawah ini adalah jenis reklame yang ditinjau dari jenis media, kecuali A. Reklame audio, B. Reklame penerangan, C. Reklame visual, D. Reklame audio visual. Jawaban yang benar adalah kecuali B. Reklame penerangan. Demikian pembahasan soal PTS atau UTS tema 6 kelas 6 SD kurikulum 2013. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, komen, share. Terima kasih, sampai jumpa di lain video.